kakak lihat masih ada yang duduk-duduk nih. Ayo kita bangkit semua, kita mau ucapkan sungguh amat baik. Sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Sungguh amat baik. Wah, hebat banget. Oke, kita mau mulai ibadahnya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ya ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mulutku memuji namanya, kakiku
kita mau menyembah Tuhan, adik-adik boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama, berikan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Biar kita boleh sama-sama memanggil nama Yesus, kita mengundang Yesus ke dalam kehidupan kita. Haleluya.
kita mau berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah memberikan puji-pujian, penyembahan yang terbaik untuk Engkau pada hari ini. Sebentar kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh ditabur, itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat Tuhan bagi siapa saja yang mendengarnya. Terpujilah Engkau, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Lewi Kids. Wah, tadi adik-adik udah memuji dan menyembah Tuhan. Keren banget. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya ambil Alkitabnya, duduk yang baik, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Gak ada lagi ya yang sambil makan, sambil tiduran, semuanya harus sikap yang baik. Karena Karina percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan ada beserta kita. Adik-adik, hari ini Karina akan bercerita tentang seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Jadi cerita kita hari ini Karina mau kasih judul adalah Memegang Jubahnya dan Sembuh. Nah, apa sih cerita dari memegang jubahnya dan sembuh itu? Yuk semuanya sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-40 sampai dengan 48. Nah, Lewi Kids di sini ceritanya memang Yesus, judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yang Karina akan ceritakan sini adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan itu. Di ayat 40 ya, sama-sama kita baca. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Adik-adik, kita stop dulu di ayat 44. Lihat, iman perempuan ini, dia memberanikan dirinya untuk menjamah jubahnya Yesus. Saat itu juga sakitnya sembuh. Nah, di ayat 45, Tuhan Yesus sadar. Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Di ayat 46, karena Tuhan Yesus kita punya kuasa, Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dariku." Di ayat 47, karena selesaikan sampai ke 48 ya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Nah teman-teman Lewi Kids, di ayat 44 yang tadi Karina tekankan, perempuan ini dia begitu percaya. Dia menjamah jubah Yesus dan sakitnya sembuh. Nah, yang luar biasa di sini adalah Tuhan Yesus kita penuh kuasa. Dia penuh. Yang pertama, Tuhan Yesus punya kuasa. Kenapa? Karena dengan perempuan ini pegang jubahnya aja, perempuan ini bisa sembuh. Ada kuasa yang keluar. Dan di ayat yang ke-48, Tuhan Yesus gak marah ketika perempuan itu mengakui bahwa dia yang tersungkur. Nah, bahkan Tuhan Yesus bilang di ayat 48, maka katanya ke perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Nah, adik-adik Lewi Kids yang di rumah dan dimanapun kalian berada, Karina percaya kalau perempuan ini disembuhkan,
dan dia bisa terima kuasa dari Tuhan Yesus. Karina juga percaya kita semua juga pasti disembuhkan karena kebaikannya Tuhan yang tak berkesudahan, yang tak terbatas, dan Tuhan kita itu penuh kasih, penuh kuasa. Sama-sama yuk adik-adik Lewi Kids yang ada dimanapun kalian berada, semuanya kita sikap berdoa. Karina percaya di sini siapapun teman-teman Lewi Kids yang saat ini sedang sedih, sedang berduka, sedang sakit, ataupun sedang bingung, ataupun sedang dalam masalah, mau mamanya, papanya, saudaranya, adik-adik semua pun, bahkan itu ada dalam diri adik-adik pun, yuk Karina mau berdoa, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kuasanya Tuhan terhadap perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Tuhan Yesus, kalau perempuan itu bisa disembuhkan, kami juga mau percaya Tuhan, kami mau beriman kalau kami juga akan menerima kesembuhan. Semua kami Tuhan yang mengalami masalah, kami akan menemukan jalan keluar. Kami yang saat ini sedang sedih, Tuhan akan berikan sukacita. Kami yang saat ini sedang bingung, Tuhan akan berikan jalan keluar. Bahkan Tuhan Yesus yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami. Tuhan Yesus memberkati ya bangsa kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semuanya. Bahkan tim medis Tuhan yang saat ini Tuhan berjuang untuk membantu Tuhan menyembuhkan COVID. Tuhan Yesus, Tuhan bantu, Tuhan urapi, sembuhkan mereka Tuhan yang mengalami sakit COVID Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan bumi kami Tuhan dari COVID-19. Tuhan Yesus juga memberkati untuk gembala sidang kami Tuhan Yesus, Bapak Niko Natora Harjo Tuhan beserta dengan wakilnya, Pak Totong Tuhan dan juga wakilnya, dan juga Pak Dharma Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan, berikan hikmat dari Tuhan, berikan kesehatan. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua kami, apapun pekerjaan orang tua kami, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati, menjadikan berhasil. Tuhan berikan kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, teman-teman Lewi Kids dimanapun mereka berada, mereka tetap setia sama Tuhan, mereka tetap berharap sama Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, berikan semuanya kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai Lewi Kids, ayat hafalan bulan ini Ratapan 3 ayatnya ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekali lagi ya adik-adik, Ratapan 3 ayatnya ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dihafalkan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, bagaimana tadi dengan firman Tuhannya? Adik-adik menyimak dengan baik kan? Nah, sekarang waktunya kita mau aktivitas. Yuk, yang punya bahan-bahannya kita siapkan ya. Yang pertama, kertas buffalo. Boleh warna apa aja. Yang kedua, origami warna-warni. Kemudian, lem, gunting, penggaris, dan spidol. Untuk buffalonya, kita akan membentuk seperti kartu. Ya, ukurannya adalah 16 x 10. Atau adik-adik bisa bikin kartu sesuai ukuran keinginan adik-adik ya. Tapi seperti ini kira-kira 16 x 10, 17 x 11, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk origaminya kita akan mengguntingnya berbentuk hati ya, berbentuk hati. Ukurannya kurang lebih seperti ini ya. Ada juga ukuran yang lebih kecil untuk nanti kita menghias di depan kartunya. Terus oh ya, Kak Vivi bikin apa dong hari ini? Kak Vivi nerangin bahan-bahannya tapi belum kasih tahu mau bikin apa. Kita mau bikin yang namanya Spirit Love
heart. Kenapa split love? Kita harus banyak berbagi kasih. Karena itu dengan cara yang mudah kita bikin berbentuk hati banyak-banyak. Nah, seperti ini ya. Ini nanti bisa ditarik. Wah, keren ya. Yuk kita buat sekarang. Pertama kali tadi sudah digunting ya, berbentuk kartu 16 kali 10. Kemudian sisa dari buffalo-nya, adik-adik ada yang berbentuk panjang. Nah, ini jangan diapa-apain nih. Nanti ini untuk menempelkan hatinya. Kemudian untuk yang kecilnya kita lipat kanan kiri ya, supaya kita kasih tempat buat menaruh yang panjangnya. Ya, kita kerjakan ya. Kita ambil lem. Lemnya juga kita harus hati-hati supaya tidak menempel di baliknya. Jadi kita secukupnya aja. Ya, kita tutup lemnya supaya nggak kering. Kemudian kita tempel. Kurang lebih ya, seperti ini. Ditekan, tekan, tapi celahnya jangan sampai kena lem juga, nanti nggak bisa masuk. Kemudian untuk yang panjang, kita ambil, kita taruh dulu, kita ambil hati atau kertas origami yang sudah dibentuk, digunting berbentuk hati, kita lem, dimulai dari bawah. Dari kecil-kecil juga nggak apa-apa. Pokoknya kita ukur dulu ya adik-adik ya, sebelum nanti kita mesti nanti yang awalnya akan dilem sampai sini, jadi yang belakangnya yang akan panjang. Jadi kita masukkan seperti ini, dia harus lebih adik-adik supaya bisa ditarik. Kemudian kita lipat yang ujungnya menyentuh tempat nanti kita akan taruh yang ini seperti ini. Ya, kita ukur biar nggak keluar dari sini. Kita luruskan, kita tekan. Ya, kita lem lagi ya. Untuk lemnya itu sedikit-sedikit karena hanya yang pertama nih. Contohnya hati yang pertama, tempel. Kemudian yang kedua di atas sedikit. Ya, seperti ini. Kita cari yang ukurannya sedikit lebih besar. Tempelkan lagi ya. Seterusnya tempelkan lagi. Semakin berwarna-warni semakin menarik ya, karena kebetulan origami Kak Vivi hanya tinggal warna ini, jadi adanya warna biru, hijau, pink, merah, seperti itu. Nggak usah takut juga untuk bikin bentuknya mau besar mau kecil. Yang penting adik-adik membuatnya rapi ya. Cara membuat hati yang rapi itu biasanya digambar dulu ini, terus digunting, jadi kanan kirinya sama. Seperti itu. Kita lem lagi. Lagi ke atasnya. Ya, lagi sampai di ujung ya. Terakhir ya, ini untuk kartunya. Kemudian jangan lupa kita lem yang menempel di depan, di belakangnya. Nah, adik-adik bisa menulis di balik ini. Adik bisa menuliskan kalau ingin diberikan ke orang lain, kita bisa menuliskan pesan, kemudian bisa menuliskan ayat hafalan dan sebagainya.
Nah, biar ini sebelah sini nggak kosong, adik-adik bisa menempelkan hati yang lebih kecil. Jadi adik-adik juga gunting dari sisa-sisa yang ada, ya, supaya lebih menarik. Ya, ini di depannya aja. Nah, seperti itu ya. Kita lihat nanti adik-adik bisa menuliskan tulisan di balik sini. Adik-adik bisa menuliskan tulisan pesan atau ayat hafalan, ataupun bisa menulis misalnya apa yang ingin adik-adik lakukan dan rencana selama tahun 2021. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, selesai. Kita sudah mengerjakan kartu Spirit Love Card. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, silakan scan barcode berikut ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Lewi Ministry. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dah.